selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Kira yang hari ini berjaga di klinik. Sebelumnya kalau saya boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Cisya dok. Oke baik, Ibu Cisya, ada keluhan apa nih Bu? Saya ngerasa agak kaku gitu dok, buka rahang. Oke, sudah berapa lama nih Ibu keluhannya? Kira-kira sudah sejak 2 minggu lalu. Oke, ada keluhan lain selain keluhan itu? Tidak ada dok. Oke baik Ibu, berdasarkan keluhan yang telah Ibu sampaikan kepada saya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf cranialis yang kelima atau trigeminus, yang dimana saraf ini berfungsi untuk menerima sensasi rangsangan pada daerah wajah dan juga mengatur gerakan rahang. Namun dalam pemeriksaan ini mungkin Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman karena akan ada beberapa pemeriksaan dengan perabaan dan juga menggunakan jarum. Apakah Ibu bersedia? Sedia dok. Oke baik Ibu, bisa menunggu saya di tempat pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan 6 langkah, menggunakan APD dan mempersiapkan alat pembahan. Di sini saya telah selesai melakukan cuci tangan dan langkah prosedural telah menggunakan APD, kain dan juga masker. Adapun alat yang diperlukan di sini ada palu refleks, tisu, dan juga tisunya sudah dibasahkan. Baik Ibu, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik dengan melakukan palpasi pada muskulus masseter dari pasien. Baik Ibu, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu maskernya. Oke baik, permisi Ibu, saya minta coba melakukan gerakan seperti menggigit dengan kuat. Baik, bisa diulangi sekali lagi. Baik, permisi Ibu, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada muskulus temporalis pasien. Bisa diulang Bu? Oke, sekali lagi. Baik, di sini kontraksi dari muskulus masseter dan juga temporalis pasien normal, simetris antara kiri dan kanan. Baik, selanjutnya Ibu mungkin bisa membuka mulut Ibu, bisa dibuka lebih lebar lagi. Oke baik, di sini terlihat ada sedikit kekakuan di saat pasien akan membuka rahang. Namun pergerakan rahang di sini terlihat simetris, tidak terdapat deviasi ke kiri atau ke kanan. Baik, selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan sensoris, yaitu dengan pemeriksaan sensasi nyeri. Pertama di sini saya akan menggunakan jarum halus. Dan saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah yang dipersarafi oleh ketiga cabang dari nervus trigeminus, yaitu pada daerah dahi, pada daerah maksila, dan juga pada daerah mandibula. Ibu, di sini saya akan tekan sedikit. Apabila Ibu merasakan sensasi agak nyeri begitu, Ibu bisa sampaikan kepada saya, Ibu ya. Baik, permisi Ibu. Terasa dok. Terasa? Baik, permisi Ibu. Terasa. Oke, baik, permisi Ibu. Terasa. Baik, selanjutnya. Terasa dok. Baik. Terasa. Terasa. Oke baik, di sini untuk pemeriksaan sensasi nyeri dari pasien itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensasi suhu. Di sini ada kapas yang tisu yang sudah dibasahkan sebelumnya Ibu. Saya akan meletakkannya pada daerah yang tadi, dan apabila Ibu merasakan sensasinya Ibu bisa memberitahukan ke saya apakah hangat atau dingin Ibu. Baik Ibu, permisi. Saya rasakan bagaimana Bu? Terasa hangat dok. Hangat, baik. Hangat. Baik. Hangat. Baik, permisi. Hangat. Baik. Hangat. Baik. Hangat. Baik, di sini untuk sensasi suhu pasien juga normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea dengan menggunakan tisu yang telah dipilih halus. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea yang menggoreskan tisu ini ke bagian kornea Ibu. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena ini akan saya lakukan dengan sangat pelan-pelan untuk melihat refleks berkedip dari pasien. Baik Ibu, permisi Ibu. Oke baik, di sini terdapat refleks berkedip pada kedua mata pasien. Selanjutnya pada mata sebelahnya, permisi Ibu. Di sini juga terdapat refleks berkedip dari pasien. Baik, untuk pemeriksaan refleks kornea dari pasien normal, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks masseter dari pasien, di mana saya akan meletakkan tangan pada bagian tengah dagu pasien, lalu melakukan pemeriksaan refleks dengan mempukulkan palu refleks pada tangan saya secara perlahan, sembari meminta pasien untuk membuka mulutnya. Baik Ibu, bisa dibuka mulutnya Ibu. Oke, lebih lebar lagi dikit. Oke, baik, saya meletakkan tangan saya di tengah dagu pasien, lalu melakukan pemeriksaan refleks. Baik, di sini untuk refleks masseternya pasien positif menandakan adanya peningkatan tonus otot. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa kembali menunggu saya sembari saya melakukan alat beban dan kembali melakukan cuci tangan langkah. Oke, baik Ibu, berdasarkan pemeriksaan tadi semuanya normal, namun ada sedikit gangguan pada pergerakan rahang Ibu, di mana di sini terjadi peningkatan tonus otot, itu yang menyebabkan Ibu menjadi sedikit kaku ketika menggerakkan rahang Ibu. Dan itu menandakan adanya lesi di bagian supranuklear Ibu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter yang lebih kompeten. Sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Baik, pasien atas nama Bapak Orion, silakan untuk masuk ke ruang. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya dengan Dr. Kumbas sedang berjaga di klinik hari ini. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Orion. Bapak Orion, boleh tahu umurnya berapa? 20 tahun. Untuk sekarang tinggalnya di mana Bapak? Di Banjar. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa ya? Dada saya sesak. Oh, dada Bapak sesak. Kalau boleh tahu dari berapa lama?
tadi dok, kayaknya kena debu. Oh gitu. Baik Bapak, berdasarkan wawancara tadi, sekarang saya akan memeriksa dada Bapak, yaitu melakukan pemeriksaan fisik toraks. Mungkin di sini akan ada sedikit rasa tidak nyaman karena di sini Bapak harus membuka pakaian Bapak dan ada beberapa sedikit penekanan. Mungkin apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, sekarang Bapak bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu di bait pemeriksaan sembari saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dengan menggunakan hand rub. Baik, sudah selesai. Baik, sekarang saya akan menyiapkan alat-alatnya. Di sini alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ada berupa stetoskop dan APD. Di sini saya sudah menyiapkan handscoon dan berupa masker. Sekarang saya akan melakukan prosedur pemeriksaan. Jadi di sini saya sudah berada di sebelah kanan pasien dan saya sudah meminta pasien untuk melepaskan pakaiannya. Jadi yang pertama di sini saya melakukan inspeksi terhadap dada anterior dan posterior. Jadi yang saya dapati di sini untuk bentuk dinding dadanya itu normal, simetris dan tidak ada penonjolan seperti massa, tumor ataupun yang lainnya. Dan di sini Bapak apakah bisa menarik nafas dan menghembuskan nafas Bapak? Baik, di sini saya dapati untuk dadanya masih simetris dan di sini ada retraksi dinding dada serta untuk frekuensi laju nafasnya itu cepat dan dangkal. Dan Bapak, apakah Bapak bisa menyatukan kuku Bapak seperti ini? Baik, bisa ya Bapak. Berarti di sini untuk rubbing fingernya itu negatif. Sekarang saya akan lakukan metode palpasi pada dada pasien. Di sini saya akan menghangatkan telapak tangan terlebih dahulu. Dan Bapak apakah bisa menarik nafas dan hembuskan? Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik, di sini saya dapati untuk dada kiri dan dada kanan pasien itu simetris. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa ictus cordis daripada pasien dengan menggunakan 4 jari saya di ICS 5 atau midclavicular. Dan di sini saya dapati tidak ada pembesaran dari jantung yang berarti itu normal. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa dari femtitus vokal atau femtitus taktil dari pasien. Bapak bisa katakan 99 ya Bapak? 99. Baik, untuk femtitus taktilnya itu normal. Bapak apakah tadi saat saya melakukan palpasi ada rasa nyeri? Tidak ada. Baik. Sekarang saya akan lakukan metode perkusi dengan menggunakan jari tengah kiri saya dengan mengetukkannya pada jari tengah kanan saya. Di sini untuk arahnya itu vertikal dan sumber gerakan berada pada pergelangan tangan kanan saya. Dan di sini saya akan mengetukkannya pada 12 titik. Baik, setelah saya melakukan metode perkusi, saya dapati di sini dada pasien terdapat suara hipersonor. Sekarang saya akan melakukan metode auskultasi pada pasien dengan menggunakan stetoskop. Di sini saya tidak lupa akan menghangatkan diafragma terlebih dahulu dan menempatkannya pada 12 titik di dada pasien dan membandingkannya antara dada kiri dan dada kanan. Di sini saya akan memindahkan diafragmanya itu sekitar 3 sampai 5 detik. Bapak nanti bisa tarik nafas dan hembuskan nafas ya Bapak. Tarik nafas, hembuskan. 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 Baik, di sini saya dapati terdapat suara nafas berupa wheezing pada dada pasien. Baik, sekarang saya akan memeriksa bagian posterior dari dada pasien. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Jadi di sini saya dapati untuk dinding dadanya itu normal, untuk dadanya juga terlihat simetris dan tidak ada pembesaran seperti massa atau tumor. Selanjutnya Bapak bisa tarik nafas. Hembuskan. Baik, di sini saya dapati dadanya masih simetris dan terdapat retraksi dinding dada. Sekarang saya akan melakukan metode palpasi pada dinding posterior dari pasien. Jadi di sini Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Bapak, apakah di sini ada terdapat nyeri saat saya melakukan palpasi? Tidak ada. Baik, di sini tidak ada nyeri dan saya dapati untuk bagian dinding posterior Bapak ini simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan femtitus vokal. Bapak bisa mengatakan 99 ya Bapak? 99. Baik, untuk femtitus vokalnya itu normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan metode perkusi dengan menggunakan jari tengah kiri saya dan mengetukkannya dengan jari tengah tangan kanan saya. Dan di sini arahnya vertikal
ventral dan gerakannya tersebut ada di pergelangan tangan kanan saya. Dan saya akan membandingkan dari dada kiri dan dada kanan pasien. Baik, di sini saya dapati terdapat suara hipersonor dari dada posterior pasien. Selanjutnya saya akan melakukan metode auskultasi pada dinding belakang pasien dengan menggunakan stetoskop. Di sini saya tidak lupa untuk menghangatkan bagian diafragma terlebih dahulu. Dan di sini saya akan membandingkan antara dada kiri dan dada kanan pasien dan untuk diafragmanya menetapkan 3-5 detik sebelum dipindahkan ke sisi lainnya. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik, metode auskultasi sudah selesai. Di sini saya dapati terdapat suara wheezing pada bagian posterior dada Baik, pasien. Bapak, pemeriksaan dada Bapak sudah selesai. Di sini saya dapati Bapak itu terkena asma. Nah, di sini saya akan resepkan obat berupa salbutamol terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya rujuk ke spesialis paru. Nah, agar nantinya Bapak bisa memeriksakan kesehatan paru Bapak di sana. Di sini apakah Bapak sudah mengerti atau ada pertanyaan, Bapak? Sudah. Baik, terima kasih sudah mau kooperatif ya Bapak. Semoga Bapak sembuh. Ya, terima kasih, Pak.